Shalom murid segala bangsa. Shalom kepada seluruh umat-umat Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kita, hingga pada saat ini kita dapat kembali berkumpul dan bertemu kembali untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Kita telah sampai kepada seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan yang ketiga tahun 2025, pelajaran minggu keempat yang berjudul Tulah-Tulah. Saudara-saudara, sebagaimana yang saudara lihat di layar, bahwa seri pelajaran Alkitab mingguan ini, judul besarnya adalah Kitab Keluaran. Dan kita akan mempelajari pelajaran Alkitab ini, dan akan terdapat pertanyaan dan ayat Alkitab. Dan ayat Alkitab di dalam pelajaran ini akan kita baca semuanya, dan mungkin ada yang agak panjang, dan kita akan baca supaya kita mendapatkan pengertian yang lengkap dan pemahaman yang jelas, sehingga pelajaran ini dapat kita selesaikan secara keseluruhan, dan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga dengan demikian pengertian dan pemahaman kita akan pelajaran Alkitab ini menjadi lebih baik, dan kita boleh siap bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, jika saudara-saudara terberkati dengan channel Murid Segala Bangsa, dengan pelajaran Alkitab ini, saya mengundang saudara-saudara untuk like, untuk men-share atau membagikan, dan juga mensubscribe channel Murid Segala Bangsa. Dan jika ada pertanyaan, saudara-saudara bisa tuliskan di dalam kolom komentar juga tanggapan terhadap pelajaran ini. Dan dengan demikian, misi atau tujuan dari channel Murid Segala Bangsa yaitu untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita, sehingga dengan demikian, maka kita dapat mempersiapkan umat-umat Tuhan, dan juga pribadi kita, untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara-saudara, ketika saudara-saudara terberkati, biarlah saudara-saudara dapat bersukacita membagikannya, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kita undang untuk datang kepada Yesus. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus bersama-sama dengan kita, menuntut kita, supaya kita dapat mengerti dan memahami dengan sempurna pelajaran Alkitab ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kami telah berkumpul pada saat ini, dan kami siap untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan untuk meminta penyertaan Tuhan di dalam pelajaran ini. Kami meminta Roh Kudus, dan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa ketika kami meminta Roh Kudus, ini adalah doa yang langsung dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan boleh hadir menyertai kami semua, dan juga pemirsa, terlebih hamba-Mu, yang akan memaparkan pelajaran Alkitab pada saat ini, supaya kiranya Engkau menuntun hamba-Mu dapat membagikannya sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, terang-Mu yang ajaib, sehingga seluruh umat-umat Tuhan, seluruh pemirsa, hanya boleh melihat kemuliaan Tuhan dari terang salib yang boleh dipancarkan melalui pelajaran Alkitab pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, bersamalah dengan kami dari awal hingga akhir, menyertai seluruh pemirsa yang bersama dengan kami turut mempelajari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Seperti yang saudara sudah lihat di layar, judulnya adalah Tulah. Ayat inti di dalam pelajaran kita pada saat ini atau ayat hafalannya
tertulis di dalam Keluaran 9 ayat 35 yang berbunyi demikian. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Baik, kita akan memasuki pembahasannya. Ya, ini pelajaran di Sabtu petang kita mulai. Tulah-tulah. Tadi ayat hafalannya sudah kita baca. Seorang petani sedang berusaha membuat keledainya bergerak. Namun binatang itu tidak mau bergerak. Jadi petani itu mengambil ranting yang tebal dan memukulnya. Dia kembali berbicara kepada keledainya yang kemudian mulai bergerak. Ketika seorang bertanya kepada petani tersebut, mengapa hal itu berhasil? Dia menjawab, pertama-tama Anda harus mendapatkan perhatiannya. Terlepas dari isu apapun yang mungkin diangkat mengenai kekejaman terhadap hewan, ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini, terutama dalam konteks Eksodus atau keluaran, peristiwa keluarnya bangsa Ibrani dari Mesir. Musa telah diberi perintah untuk berbaris dan pergi ke Fir'aun dengan membawa firman Tuhan yang terkenal, Salah et admi, yang berarti biarkan umatku pergi. Akan tetapi Fir'aun tidak mau melepaskan umat Allah. Alkitab tidak pernah secara eksplisit menjelaskan mengapa Fir'aun begitu enggan, meskipun ada ancaman militer yang ditakuti oleh orang Mesir, yang dapat ditimbulkan oleh orang Ibrani. Lihat Keluaran 1 ayat 10. Kemungkinan besar, seperti yang sering terjadi dalam kasus perbudakan, ini adalah murni masalah ekonomi. Mereka adalah tenaga kerja yang murah, sehingga dia tidak ingin kehilangan keuntungan ekonomi apapun yang diberikan oleh para budak ini. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan bujukan, tidak hanya untuk menarik perhatiannya, tetapi juga untuk mengubah pikirannya. Ini adalah pembukaan di dalam pelajaran kita di Sabtu petang, dan kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu dengan judul Allah melawan dewa-dewa. Bacalah Keluaran 7 ayat 8-15. Pelajaran apakah yang terdapat dalam pertentangan pertama antara Allah orang Ibrani dan dewa-dewa Mesir ini? Baik, kita buka Keluaran 7 ayat 8-15. Keluaran 7 ayat 8-15. Kita baca. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Kita telah selesaikan membaca ayatnya, kita lanjut kepada pembahasan pelajarannya. Di sini tadi ada pertanyaan, pelajaran apakah yang terdapat dalam pertentangan pertama antara Allah orang Ibrani dan dewa-dewa Mesir? Pertempuran yang akan datang akan terjadi antara Allah yang hidup dan dewa-dewa Mesir. Yang memperburuk keadaan adalah Fir'aun menganggap dirinya sebagai salah satu dari dewa-dewa itu. Tuhan tidak berperang melawan orang-orang Mesir di sini, atau bahkan Mesir itu sendiri, tetapi melawan dewa-dewi mereka. Orang Mesir menyembah lebih dari 1.500 dewa dan dewi. Teks Alkitab bersifat gamblang. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman akulah Tuhan. Tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 12.
Kemudian sekali lagi ditekankan, kali ini ketika perjalanan Israel dari Mesir diceritakan, Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Tertulis di dalam Bilangan 33 ayat 4. Contoh penghakiman atas dewa-dewa mereka ditunjukkan dengan baik oleh mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular. Keluaran 7 ayat 9 sampai 12. Di Mesir, Dewi Uraeus Wajet dilambangkan dengan seekor ular kobra dan mewakili kekuasaan atas Mesir Hilir. Simbol ular kobra muncul di mahkota Firaun, sebuah tanda kekuasaan, dewa, kebangsawanan, dan otoritas ilahi, karena dewi ini akan memuntahkan bisa pada musuh-musuhnya. Orang Mesir juga percaya bahwa ular suci akan membimbing Firaun ke akhiratnya. Ketika tongkat Harun menjadi ular dan memakan semua ular lainnya di hadapan raja, keunggulan Allah yang hidup atas sihir dan ilmu sihir Mesir dinyatakan. Lambang keperkasaan Firaun tidak hanya ditaklukkan, tetapi Harun dan Musa mencengkramnya di tangan mereka. Keluaran 7 ayat 12 dan ayat 15. Konfrontasi awal ini menunjukkan kuasa dan ketuhanan Allah atas Mesir. Musa sebagai wakil Allah memiliki otoritas dan kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Firaun itu sendiri. Juga penting bahwa orang Mesir kuno menganggap dewa ular Nehebkau, dia yang memanfaatkan roh, sebagai dewa yang sakral, dipuja dan disembah. Menurut mitologi mereka, dewa ular ini memiliki kekuatan yang besar karena ia menelan 7 ekor ular kobra. Dengan demikian Allah menyampaikan kepada bangsa Mesir bahwa dia bukan dewa ular yang memiliki kuasa dan otoritas yang berkuasa. Setelah konfrontasi yang begitu dahsyat, mereka dapat memahami pesan ini dengan segera dan jelas. Di sini ada pertanyaan di pelajaran hari Minggu di bagian paling bawah. Bagaimanakah kita dapat mengizinkan Tuhan memiliki kedaulatan atas ilah-ilah yang berusaha untuk berkuasa dalam hidup kita? Jawabannya terletak pada penyerahan diri total dan pengakuan akan keilahiannya yang mutlak. Ini bukan peristiwa sekali jadi, melainkan proses yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah praktisnya. Ini saya akan coba jawab pertanyaannya, kita akan bahas dan uraikan. Yang pertama, mengenali ilah-ilah dalam hidup kita. Pertama, kita harus mengidentifikasi apa saja yang berpotensi menjadi ilah di dalam hidup kita. Ini bisa berupa hal-hal yang kita prioritaskan di atas Tuhan, melebihi Tuhan, yang kita andalkan lebih dari Tuhan, atau menyita waktu, energi, dan pikiran kita secara berlebihan. Contohnya bisa meliputi, ini ada beberapa contoh, uang dan kekayaan, mengejar materi lebih dari hubungan dengan Tuhan. Kemudian kekuasaan dan status, ambisi untuk menguasai atau dihormati lebih dari kehendak Tuhan. Kemudian hiburan dan kesenangan, mengejar kenikmatan duniawi tanpa batas. Hubungan atau individu, menjadikan seseorang sebagai pusat hidup kita, bahkan melebihi Tuhan. Pekerjaan atau karir, mengorbankan prinsip rohani demi kemajuan profesional. Diri sendiri atau ego, menempatkan keinginan dan kenyamanan pribadi di atas segalanya. Kemudian yang kedua, mengakui kedaulatan Allah. Setelah mengidentifikasi ilah-ilah ini, langkah selanjutnya adalah mengakui secara sadar dan sengaja bahwa hanya Tuhan yang hanya berdaulat. Ini berarti memahami dan meyakini bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Semua yang kita miliki dan alami berasal darinya. Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengatur setiap detail hidup kita. Allah adalah kasih dan kebenaran. Kehendaknya selalu yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, penyerahan diri yang konsisten. Ini adalah inti dari kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Penyerahan diri berarti mematuhi firman-Nya, menjadikan Alkitab sebagai pedoman utama dalam setiap keputusan dan tindakan. Berdoa tanpa henti, berkomunikasi secara teratur dengan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran, keinginan, dan rencana kita kepadanya. Mempercayai pemeliharaannya, melepaskan kekhawatiran dan kecemasan, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Mencari kehendaknya, sebelum bertindak selalu bertanya apa yang Tuhan inginkan dari hal ini,
kemudian hidup dalam pertobatan, secara rutin mengakui kesalahan dan berbalik dari dosa yang mungkin menempatkan ilah lain di atas Tuhan. Yang keempat, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ini berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam waktu, sumber daya, dan fokus kita. Misalnya, memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua berkat berasal darinya. Menyisihkan waktu khusus untuk ibadah pribadi, dan ibadah kelompok atau komunal. Menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk memuliakan namanya, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Dengan terus-menerus mengizinkan Tuhan untuk duduk di tahta hati kita dan menyingkirkan semua ilah buatan manusia, kita akan mengalami kedamaian, tujuan, dan pemenuhan sejati yang hanya bisa diberikan oleh Dia yang Maha Tinggi. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Kita melanjutkan ke pelajaran hari Senin. Di hari Senin, judul pelajarannya adalah Siapa yang mengeraskan hati Firaun. Bacalah Keluaran 7 ayat 3, kemudian ayat 13 dan ayat 14 dan juga ayat 22. Bagaimanakah kita memahami teks-teks ini? Ya, ini untuk menjawab siapa yang mengeraskan hati Firaun. Mari kita baca Keluaran 7 ayat 3, kemudian ayat 13, ayat 14 dan ayat 22. Baik, kita baca Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Kemudian ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka, keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kemudian ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Kemudian yang terakhir ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Baik, kita lanjut ke pembahasan pelajaran kita. 9 kali dalam kitab Keluaran, pengerasan hati Firaun dianggap berasal dari Allah. Keluaran 4 ayat 21, Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 9 ayat 12, Keluaran 10 ayat 1, ayat 20 dan ayat 27, dan Keluaran 11 ayat 10. Keluaran 14 ayat 4, ayat 8, lihat juga Roma 9 ayat 17 dan 18. 9 kali Firaun dikatakan telah mengeraskan hatinya sendiri. Di sini ada ayatnya, saudara bisa lihat Keluaran 7 ayat 13, ayat 14 ayat 22, dan Keluaran 8 ayat 15, ayat 19 dan ayat 32. Dan di Keluaran pasal 9 ayat 7, ayat 34 dan ayat 35. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, siapakah yang mengeraskan hati sang Raja Tuhan atau Firaun sendiri? Ya, maksudnya pertanyaannya adalah siapakah yang mengeraskan hati Firaun? Apakah Tuhan atau Firaun sendiri? Sangatlah penting bahwa dalam kisah Keluaran tentang 10 tulah, masing-masing dari 5 tulah pertama, Firaun sendirilah yang mengeraskan hatinya. Dengan demikian, ia yang memulai pengerasan hatinya sendiri. Namun sejak tulah ke-6, teks Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Itu bisa dilihat di Keluaran 9 ayat 12. Maksud dari semua ini adalah bahwa Allah memperkuat atau memperdalam pilihan Firaun sendiri. Tindakan yang disengaja. Seperti yang telah Allah katakan kepada Musa yang akan dia lakukan. Keluaran 4 ayat 21. Dengan kata lain, yang warna merah, Allah mengirimkan tulah untuk membantu Firaun bertobat dan membebaskannya dari kegelapan dan kesesatan pikirannya. Allah tidak menciptakan kejahatan baru di dalam hati Firaun. Sebaliknya, dia hanya menyerahkan Firaun kepada dorongan-dorongan jahatnya sendiri, yang membiarkan Firaun tanpa kasih karunia Allah yang menahannya, dan dengan demikian membiarkannya jatuh ke dalam kejahatannya sendiri. Lihat Roma 1 ayat 24 sampai 32. Firaun memiliki kehendak bebasnya. Ia dapat memilih untuk menurut atau melawan Allah, dan ia memutuskan untuk melawan. Pelajarannya sangat jelas. Kita telah diberi kemampuan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, ketaatan atau ketidaktaatan. Dari Lucifer di surga kepada Adam dan Hawa di Eden, Firaun di Mesir, dan kepada kita hari ini pun, dimanapun kita tinggal, dikatakan kita memiliki pilihan. Apakah kita memilih hidup atau kita memilih mati? Ulangan 30
ayat 19. Nah, kemudian untuk tadi untuk pertanyaan di pelajaran hari Minggu hari Senin, di sini pertanyaannya siapa yang mengeraskan hati Firaun? Kita sudah dapat kesimpulan bahwa Firaun sendirilah yang mengeraskan apa? Hatinya sendiri. Jadi Tuhan tidak memaksa Firaun, Tuhan tetap memberikan kebebasan di sini kepada Firaun. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan hati Firaun itu apa? Keras. Kemudian untuk semakin menambah pemahaman kita, siapakah yang mengeraskan hati Firaun? Saya coba bagikan kepada saudara, saya kutip dari buku Conflict and Courage, halaman 89, Konflik dan Keberanian. Bagaimanakah Tuhan mengeraskan hati manusia? Dengan cara yang sama seperti mengeraskan hati Firaun. Ya, ini kutipan yang sudah saya bagikan juga di pelajaran ketiga minggu lalu. Saya kembali bagikan kepada saudara-saudara. Di sini dikatakan, Allah mengirimkan pesan peringatan dan belas kasihan kepada raja ini. Tetapi dia menolak untuk mengakui Allah semesta alam. Jadi di sini Firaun sendiri yang menolak untuk mengakui Allah. Dan dia sendiri, Firaun, tidak mau taat kepada perintah-perintahnya. Bahkan ia bertanya, siapakah Tuhan itu sehingga aku harus taat kepada suaranya? Tuhan memberinya bukti kuasanya dengan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di hadapannya. Aku yang agung memperkenalkan Firaun dengan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah penguasa langit dan bumi. Tetapi raja itu memilih untuk menentang Allah semesta alam. Dia tidak mau meremukkan hatinya yang sombong dan keras kepala, bahkan di hadapan raja, di atas segala raja, yaitu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, biar dia dapat menerima terang. Karena dia bertekad untuk memiliki jalannya sendiri dan melakukan pemberontakannya. Ia memilih melakukan kehendaknya sendiri dan mengesampingkan perintah Allah. Dan bukti yang diberikan kepadanya bahwa Yehova lebih tinggi daripada semua Allah bangsa-bangsa, lebih tinggi dari semua orang bijak dan penyihir, hanya membutakan pikiran dan mengeraskan hatinya. Setiap bukti tambahan dari kuasa Allah yang ditentang oleh Raja Mesir membawanya kepada pembangkangan yang lebih kuat dan lebih gigih terhadap Allah. Kasus ini adalah ilustrasi yang jelas tentang dosa melawan Roh Kudus. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Secara bertahap, Tuhan menarik rohnya. Dengan menarik kuasanya yang menahan, ia menyerahkan raja itu ke dalam tangan orang yang paling buruk dari semua tiran, yaitu dirinya sendiri. Saudara, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa, ini masih di pelajaran hari Senin, kita dapat melihat bahwa melalui kehidupan Firaun di sini dikatakan, ini adalah ilustrasi dikatakan, kasus Firaun mengeraskan hati ini. Kasus ini dikatakan di sini dalam pelajaran kita, kasus ini adalah ilustrasi yang jelas tentang dosa melawan Roh Kudus. Di dalam kutipan yang lain, buku yang lain saya pernah baca, saya tidak tampilkan di sini. Ketika satu suara Roh Kudus ditolak, maka suara itu katanya akan semakin lemah memanggil kita. Jadi, suara pertama manggil suara yang kedua makin lemah. Suara kedua datang, suara ketiga lagi datang makin sayup, makin lemah. Begitu terus, makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sampai akhirnya suara Roh Kudus itu tidak terdengar lagi dalam kehidupan Firaun. Saudara-saudara, seringkali ketika kita mempelajari kisah Firaun ini, kita sepertinya menganggap, Firaun kan bukan umat Tuhan, orang kafir, orang yang tidak mengenal kebenaran, Tetapi di dalam satu waktu tertentu dalam kehidupan kita, bukankah banyak pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, bagaimana respon pekabaran, nasihat firman Tuhan kepada kita? Kita adalah umat Tuhan yang mengenal kebenaran. Kita mengetahui itu siapa Tuhan, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus memanggil kita. Ya, banyak pekabaran firman Tuhan, terlebih dari buku-buku firman Tuhan, baik itu dari Alkitab maupun dari Roh Nubuat. Banyak sekali dan jelas sekali firman Tuhan memanggil kita. Bukankah sifat Firaun itu, karakter Firaun, bisa jadi hidup dalam kehidupan kita?
Tuhan memanggil pekabarannya lewat mungkin kesehatan, makanan, pakaian, olahraga, ya. Kemudian persepuluhan, banyak sekali pendidikan anak, sekolah anak kita, ya. Banyak sekali gaya hidup, hidup di desa, menginjil ke kota. Kita dipenuhi oleh kekayaan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara yang saya mau kita renungkan bersama. Tuhan memanggil kita melalui pekabaran-pekabaran ini. Sama sebagaimana layaknya Tuhan juga memanggil siapa? Fir'aun. Dan Fir'aun mengeraskan hatinya lama-lama terus sampai dia pun menolak sama sekali. Dan kebinasaan menjadi bagiannya. Bagaimana dengan kita? Bukankah sifat Fir'aun juga mungkin hidup dalam kehidupan kita? Banyak pekabaran yang Tuhan panggil kepada umatnya. Tapi apakah umatnya mendengar panggilan itu? Apakah kita sudah melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan juga kepada kita? Sama seperti Tuhan memanggil Fir'aun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Baiklah, kisah Fir'aun ini mari kita refleksikan kepada Tuhan. Jangan sampai bahwa kita pun melakukan dosa melawan Roh Kudus. Secara bertahap Tuhan dikatakan menarik rohnya. Dengan menarik kuasanya yang menahan dikatakan sesuai dengan kutipan ini. Maka ia menyerahkan kehidupan kita, kehidupan Fir'aun, ke dalam tangan orang yang paling buruk dari semua tiran, yaitu siapa? Yaitu diri kita sendiri. Biarlah melalui peristiwa pelajaran hari Senin, siapa yang mengeraskan hati Fir'aun? Terlebih ini kita boleh tujukan untuk kehidupan pribadi kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk kita boleh merenungkan, apakah kita sudah mengikut kepada semua panggilan Tuhan? Dan jika belum, selagi suara itu masih bisa kita dengar, mari kita ikuti dan mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, dan di sini ada, di pelajaran hari Senin ternyata ada pertanyaan di bagian paling bawah. Pilihan kehendak bebas apakah yang akan Anda ambil dalam 1 atau 2 hari ke depan? Jika Anda tahu apa pilihan yang tepat, bagaimanakah Anda mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tersebut? Baik, ini saya akan coba uraikan pertanyaan ini. Membuat pilihan yang tepat seringkali membutuhkan persiapan dan tekad. Untuk mempersiapkan diri, Anda bisa melakukan hal-hal seperti ini. 1. Merencanakan ke depan. Antisipasi situasi di mana Anda mungkin tergoda untuk membuat pilihan yang salah dan buat strategi untuk menghadapinya. Mencari bimbingan rohani, luangkan waktu dalam doa dan membaca Alkitab untuk mendapatkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Kemudian, saudara bisa berdiskusi, bisa dengan keluarga untuk mengajak berdiskusi dengan teman atau sahabat atau dengan mentor rohani Anda. Berbagi niat Anda dengan teman atau mentor yang Anda percayai dapat membantu Anda tetap pada jalur yang benar. Ya, mereka bisa dapat memberikan masukan dan mengingatkan kita kalau kita membuat pilihan yang salah dalam hidup kita. Merenungkan konsekuensi, ingatkan diri Anda tentang konsekuensi positif dari pilihan yang benar dan konsekuensi negatif dari pilihan yang salah. Pilihan kita, betapapun kecilnya, dapat membentuk karakter dan nasib kita. Baik, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin. Kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah 3 tulah pertama. Ya, 3 tulah pertama ini adalah, ini ada yang kelewat sedikit, air menjadi darah, kemudian katak, dan kemudian yang ketiga kutu atau nyamuk kecil. Ya, maaf nih saya lupa tulis. Kutu, 3 tulah pertama, supaya kita kalau dengar hanya 3 tulah pertamanya aja kan kita mungkin nggak hafal ya. Nah, 3 tulah pertama ini adalah air menjadi darah, kemudian katak, yang kedua, dan kutu atau nyamuk kecil. Kita bahas 3 tulah pertama di hari Selasa. Baik, di sini 10 tulah di Mesir ditujukan kepada rakyat Mesir. 10 tulah di Mesir tidak ditujukan kepada rakyat Mesir, tetapi kepada dewa-dewi mereka. Setiap tulah menimpa setidaknya 1 dari mereka. Bacalah Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 8 ayat 19. Apakah yang terjadi pada tulah-tulah ini? Baik, saudara-saudara, ini ayatnya lumayan panjang.
tetapi saya akan memang baca semua ayatnya. Kenapa saya baca semua ayatnya? Supaya kita membaca juga, kita mendapatkan pengertian yang lengkap dan komplit, ya, utuh dari setiap tulang yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan kenapa juga saya baca? Karena banyak umat-umat Tuhan yang lain yang bukan mungkin belum punya Alkitab atau dari agama yang lain, kemudian dia ketemu dengan channel ini, dia akan ikut juga baca, ya, pelajaran Alkitab ini. Jadi dia akan juga ikut baca ayat-ayat ini, ya. Saya akan baca. Jadi tentunya kalau kita mempelajari Alkitab kan kita harus menggali, ya, lebih dalam, ya, bukan meringkas tetapi menggali lebih dalam, mempelajari lebih dalam sehingga kita dapat melihat mutiara-mutiara ini dengan lebih jelas, ya. Kita diajak untuk membaca Keluaran 7 mulai dari ayat 14 sampai Keluaran 8 ayat 19. Ini 3 tulah pertama, ya. Mari kita baca mulai dari ayat 14 Keluaran 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya, dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Kemudian kita lanjut ke Keluaran 8 sampai ayat 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah, pegawai-pegawaimu, rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun yang demikian juga, dengan ilmu membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir.
Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Fir'aun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, besok. Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya, bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka, keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengeluarkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita telah menyelesaikan sampai ayat 19, kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Apakah yang terjadi pada tulah-tulah ini? Tuhan menginstruksikan Musa bahwa dialog dengan Fir'aun akan menjadi sulit dan hampir tidak mungkin. Itu tertulis di Keluaran 7 ayat 14. Namun Allah ingin menyatakan dirinya kepada Fir'aun dan bangsa Mesir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang dapat mereka pahami. Selain itu, orang Ibrani akan mendapatkan keuntungan dari konfrontasi ini karena mereka akan belajar lebih banyak tentang Allah mereka. Jadi, selain bangsa Mesir yang dipanggil untuk mengakui adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan yang Israel lah yang menjadi Allah atau Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi di sini dikatakan bahwa pelajaran ini juga pelajaran untuk siapa? Untuk orang Ibrani pada saat itu. Belajar lebih banyak tentang Allah mereka. Tulah pertama ditujukan kepada Hapi, dewa sungai Nil. Keluaran 7 ayat 17-25. Kehidupan di sungai Mesir, kehidupan di Mesir sepenuhnya bergantung pada air dari sungai Nil. Ya, kehidupan di Mesir sepenuhnya bergantung pada air dari sungai Nil. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka menciptakan dewa mereka, Hapi, dan menyembahnya sebagai pemberi kehidupan. Tentu saja hanya Allah yang hidup yang merupakan sumber kehidupan. Pencipta segala sesuatu, termasuk air dan makanan. Ya, di situ ada ayat-ayatnya, saudara bisa lihat. Mengubah air menjadi darah melambangkan perubahan dari kehidupan kepada kematian. Dan di sini Hapi tidak mampu menyediakan dan melindungi kehidupan. Hal ini hanya terjadi melalui kuasa Tuhan. Ini ada gambar ilustrasi bagaimana tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Ya, sungai Nil semua airnya menjadi darah. Ini adalah tulah pertama. Tuhan kemudian memberi Fir'aun kesempatan lagi. Kali ini dewa katak, Heket, tulah kedua, langsung dihadapkan kepadanya. Keluaran 8 ayat 1-15. Alih-alih menghasilkan kehidupan, sungai Nil justru menghasilkan katak-katak yang ditakuti, dibenci, dan dimusuhi oleh orang Mesir.
Mereka ingin memusnahkannya. Waktu yang tepat ketika tulah ini disingkirkan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan juga ada di balik tulah ini. Ini adalah tulah kedua. Katak ada di mana-mana. Ya, bayangkan sangat mengerikan ya tulah yang kedua ini, dan mereka sangat membenci katak. Ya, luar biasa sekali tulah yang Tuhan buat kepada bangsa Mesir. Kemudian tulah ketiga memiliki penjelasan yang paling singkat, yaitu Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Yaitu jenis serangga di sini ya kinim. Tidak jelas apakah agas, nyamuk atau kutu. Hal ini ditujukan kepada dewa Geb, dewa bumi Mesir. Dari debu tanah, Gemah Kisah Penciptaan dalam Alkitab, Allah mengeluarkan serangga, ya tadi kutu atau nyamuk tadi ya, yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Karena tidak dapat meniru keajaiban ini, yaitu tadi ahli-ahli sihir Mesir tidak dapat meniru keajaiban ini ya, mukjizat yang Tuhan buat di dalam tulah yang ketiga. Hanya Tuhan yang dapat menciptakan kehidupan. Para penyihir itu menyatakan ini adalah jari Tuhan. Keluaran 8 ayat 19. Namun Fir'aun tetap tidak mau mengalah. Ya, namun Fir'aun tetap tidak mau mengalah. Ini ilustrasi tulah ketiga, yaitu nyamuk kecil, kutu atau nyamuk kecil. Ya, semua dari debu, ya, dari debu tanah, Tuhan mengeluarkan tulah yang ketiga, yaitu kutu atau nyamuk kecil. Pengakuan ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sihir manusia, melainkan campur tangan ilahi yang tak terbantahkan. Namun meskipun bukti ini jelas, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Bayangkan betapa kerasnya hati Fir'aun. Penolakan yang berulang-ulang terhadap bisikan Tuhan hanya memperburuk keadaan. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari penolakan yang terus-menerus terhadap bisikan Tuhan? Ya, ini pertanyaan di hari Selasa. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari penolakan yang terus-menerus terhadap bisikan Tuhan? Ya, saya akan coba uraikan. Tuhan memberikan pelajaran penting bagi kita yang dapat kita petik dari penolakan yang terus-menerus terhadap bisikan Tuhan. Yang pertama, pengerasan hati yang berkelanjutan. Penolakan yang terus-menerus terhadap bisikan atau kehendak Tuhan dapat menyebabkan pengerasan hati yang semakin parah. Ya, semakin sering kita menolak kebenaran atau tuntunan ilahi, semakin sulit bagi kita untuk meresponsnya di masa depan. Kemudian kehilangan kepekaan rohani. Ketika hati menjadi keras, seseorang akan kehilangan kepekaan rohani dan kemampuan untuk membedakan atau merespons kehadiran Tuhan. Ini dapat menghalangi pertumbuhan rohani dan menjauhkan kita dari hubungan yang lebih dalam dengannya. Konsekuensi yang lebih berat. Penolakan yang berulang dapat membawa konsekuensi yang semakin berat, baik dalam kehidupan pribadi maupun orang-orang di sekitar kita, seperti yang terlihat dari penderitaan yang menimpa seluruh Mesir akibat kekeras-kepalaan Fir'aun. Penghalang berkat dan anugerah. Hati yang keras menjadi penghalang bagi berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan ingin menyatakan dirinya dan memberikan kebaikan, tetapi hati yang tertutup menolak untuk menerima. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu berjudul ya, 3 tulah berikutnya itu tulah keempat, kelima, dan keenam. Lalat, ternak, dan bisul. Bacalah Keluaran 8 ayat 20 sampai Keluaran 9 ayat 12. Apakah yang diajarkan oleh kisah ini tentang betapapun hebatnya pernyataan kuasa dan kemuliaan Allah, manusia tetap memiliki kebebasan untuk menolaknya. Ya, mari kita baca Keluaran 8 mulai ayat 20 sampai Keluaran 9 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata,
Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa, meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya, dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kemudian kita lanjut sampai ke Keluaran 9 ayat 12. Keluaran 9 sampai ayat 12 nanti kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Mesir dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak akan ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau memberikan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur, peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu pun akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Kita telah menyelesaikan sampai ayat 12. Mari kita kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Jadi apakah yang diajarkan oleh kisah ini tentang betapapun hebatnya pernyataan kuasa dan kemuliaan Allah, manusia tetap memiliki kebebasan untuk menolaknya. Kita lanjutkan. Dewi Mesir, Uatchit, adalah Dewi Lalat dan Dewi Rawa-Rawa. Dewi Kepri, matahari, terbit, penciptaan, dan kelahiran kembali, digambarkan dengan kepala lalat. Dewi-dewi ini dikalahkan oleh Tuhan. Dalam kisah ini, Keluaran 8 ayat 20-24. Ketika orang Mesir menderita, orang Ibrani dilindungi. Bahkan tidak ada tulah yang menimpa mereka lebih lanjut. Ya, ini adalah tulah yang keempat, ya, gerombolan lalat, ya, lalat. Banyak sekali lalat sama seperti yang tadi belalang, semua memenuhi seluruh negeri Mesir, ya. Sungguh luar biasa, ya, tulah yang keempat ini. Sekali lagi, semua ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu Fir'aun bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Keluaran 8 ayat 22. Dengan demikian, Fir'aun mulai melakukan tawar-menawar. Tidak diragukan lagi, tekanan semakin memuncak. Dia rela bangsa Israel menyembah Allah mereka dan mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi hanya di tanah Mesir. Keluaran 8 ayat 25.
persyaratannya tidak dapat dipenuhi. Kita tahu karena hewan yang dianggap suci di Mesir. Kalau itu dipersembahkan di hadapan orang Mesir dan mengorbankannya di dalam upacara korban kehidupan bangsa Israel, maka itu akan menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang Ibrani. Ya, mereka akan apa? Mereka akan berhadapan langsung dengan orang Mesir, dan tentu saja tidak dapat dilakukan di Mesir, ya. Akan terjadi kekerasan terhadap orang Ibrani. Selain itu, ini bukanlah rencana Allah bagi Israel. Jadi selain dari faktor bahwa hewan yang dipakai, yang akan digunakan untuk korban bakaran, itu dianggap suci di Mesir. Jadi kalau bangsa Israel menggunakan hewan itu, maka mereka akan mendapatkan perlawanan dari bangsa apa? Dari bangsa Mesir. Dan ini tidak dapat dilakukan di Mesir. Makanya harus keluar dari Mesir. Dan rencana Tuhan mengadakannya di padang gurun. Kemudian kita lanjut. Sementara itu tulah berikutnya, ya, yaitu tulah yang kelima, ya, di Keluaran 9 ayat 1 sampai 7 tadi sudah kita baca, menimpa ternak. Hathor, Dewi Cinta, dan perlindungan Mesir digambarkan dengan kepala sapi. Dewa sapi jantan Apis juga sangat populer dan sangat dihormati di Mesir kuno. Jadi pada tulah kelima ini, dewi-dewi utama tambahan dikalahkan ketika ternak Mesir mati. Ya, seluruh ternak di Mesir mengalami kematian, ya, kematian hewan ternak di seluruh Mesir. Ya, tetapi kematian hewan di bangsa Israel di tanah Goshen tidak ada. Nah, tulah ini menimpa hanya kepada bangsa Mesir. Tulah kelima, kematian hewan ternak. Kemudian kita melanjut ke tulah ke-6. Dalam tulah ke-6, Keluaran 9 ayat 8 sampai 12, kekalahan total Isis, dewi pengobatan, sihir dan kebijaksanaan dinyatakan. Kita juga melihat kekalahan dewi-dewi seperti Sekhmet, dewi perang dan wabah, dan Imhotep, dewa pengobatan dan penyembuhan. Mereka tidak mampu melindungi para penyembahnya sendiri. Ironisnya sekarang bahkan para penyihir dan dukun begitu menderita, sehingga mereka tidak dapat hadir di pengadilan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya melawan pencipta langit dan bumi. Ya, ini tulah ke-6, ya. Di dalam Alkitab ditulisnya bara. Dan bara itu tadi saya lihat saya coba cari di internet, bara itu lebih parah dari bisul. Jadi bara itu adalah bisul yang kumpulan bisul atau bisul yang sangat banyak sekali, yang sangat parah, ya. Jadi disebut bara. Jadi kalau di Alkitab disebutnya bara. Jadi bukan hanya sekedar bisul. Jadi itu sangat-sangat sangat-sangat parah menimpa kehidupan bangsa orang Mesir, ya. Itu sangat parah sekali tulah yang ke-6 ini. Jadi bukan bisul, bukan hanya sekedar bisul, ya, tetapi bara. Untuk pertama kalinya dalam kisah tentang 10 tulah, sebuah ayat mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Keluaran 9 ayat 12. Betapapun membingungkannya frasa ini, jika dipahami dalam konteks yang utuh, frasa ini mengungkapkan kembali bahwa Tuhan akan membiarkan kita menuai konsekuensi dari penolakan kita yang terus-menerus terhadapnya. Masalah Fir'aun bukanlah masalah intelektual. Dia memiliki cukup bukti rasional untuk membuat pilihan yang tepat. Namun masalahnya adalah masalah hatinya. Apakah yang harus kita pelajari dari hal ini tentang mengapa kita harus menjaga hati kita? Ya, ini pertanyaan di hari Rabu di bagian paling bawah. Dari kisah Firaun kita dapat menarik pelajaran vital tentang pentingnya menjaga hati kita. Yang pertama, mencegah pengerasan yang progresif. Hati yang tidak dijaga, yang secara berulang menolak kebenaran dan bisikan ilahi, akan mengalami pengerasan yang progresif. Seperti yang terjadi pada Firaun, setiap penolakan membuat hati semakin tidak peka dan lebih sulit untuk merespon Tuhan di kemudian hari. Ini adalah proses menuai apa yang ditabur. Menjaga kepekaan rohani. Yang kedua, menjaga hati berarti menjaga kepekaan kita terhadap suara dan tuntunan Tuhan. Jika hati kita menjadi sombong dan keras kepala, kita akan kehilangan kemampuan untuk mendengar atau merespon Roh Kudus, bahkan ketika Tuhan memberikan bukti kuasanya secara nyata. Menerima terang dan kebenaran. Hati yang terbuka dan rendah hati adalah prasyarat untuk menerima terang dan kebenaran ilahi. Fir'aun menolak untuk meremukkan hatinya, sehingga ia tidak dapat menerima terang. Kita perlu menjaga hati kita agar tetap lunak dan responsif terhadap kebenaran, terlepas dari seberapa menantangnya kebenaran itu. Menghindari penderitaan yang tidak perlu. Fir'aun akan terhindar dari semua hukuman yang menyusul jika ia menerima bukti kuasa Allah pada tulah pertama. Hal ini mengajarkan bahwa menjaga hati yang lembut dan responsif terhadap Tuhan dapat menyelamatkan kita dari penderitaan dan konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh kekeras kepalaan dan penolakan. Yaitu pelajaran hari Rabu. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis
yaitu hujan es, belalang, dan kegelapan. Ya, ini adalah tulah ke-7, 8, dan ke-9. Sekali lagi kita diundang untuk membaca Keluaran 9, lanjutan yang tadi ya, ayat 13 sampai 10. Maaf, Keluaran 9 ayat 13 sampai Keluaran 10 ayat 29. Ya, ini 3 tulah berikutnya. Ini agak panjang. Mari kita baca. Keluaran 9 ayat 13 sampai Keluaran 10 ayat 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dengan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di ladang, di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang, dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya, serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guruh yang dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dan kita lanjut ke Keluaran 10 nanti sampai ayat 29. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu. Sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun. Dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa yang sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, jadi Fir'aun ini tidak mau melepaskan. Ya, tadi dia katakan, udah di Mesir aja. Enggak juga, bukan itu tujuan Tuhan. Sekarang dia mau pergi, oke, pergilah kamu. Ya, baik, pergilah kamu. Tapi hanya yang laki-laki saja. Ya, Tuhan mau semua bangsa Israel itu pergi keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang sedemikian banyaknya, dan sudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi yang tinggal yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat, yang sangat kencang yang membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap gulita, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Jadi si Firaun menawar lagi, ya udah pergilah kamu bangsa, semua bangsa, tapi hewanmu semua tinggal di sini. Tapi Musa bilang tidak, semua kami harus pergi bersama dengan hewan-hewan untuk kami persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan ada yang tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Kita telah membaca sampai ayat 29, cukup panjang. Lagi kita lanjutkan pembahasan kita. Nut adalah Dewi Langit dan surga Mesir dan sering digambarkan sebagai pengendali apa yang terjadi di bawah langit dan di bumi. Osiris adalah dewa hasil bumi dan kesuburan. Dalam Alkitab, hujan es sering dikaitkan dengan penghakiman Allah. Bisa lihat Yesaya 28 ayat 2, Yesaya 28 ayat 17, Yeskiel 13 ayat 11 sampai 13. Selama wabah ini, mereka yang menyembunyikan harta bendanya di tempat yang aman akan dilindungi. Keluaran 9 ayat 20 dan 21. Semua orang sekarang diuji. Apakah mereka akan percaya firman Tuhan dan bertindak sesuai firman Tuhan? Ya, ini ilustrasi tulah yang ketujuh, hujan es yang mematikan. Ya, kemudian Tuhan menyatakan bahwa tujuannya membiarkan Firaun hidup adalah agar seluruh bumi mengenal Dia. Keluaran 9 ayat 16. Raja Mesir sekarang mengakui bahwa dia telah berdosa, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Kemudian Dewa badai, perang, dan gangguan di Mesir disebut Set bersama dengan Isis. Mereka dianggap sebagai dewa pertanian. Shu adalah dewa atmosfer. Serapis melambangkan keagungan ilahi, kesuburan, penyembuhan, dan akhirat. Tidak ada satupun dari dewa-dewi Mesir yang dapat menghentikan penghakiman Allah. Keluaran 10 ayat 4 sampai 20. Karena berhala-berhala itu tidak ada apa-apanya. Yesaya 44 ayat 9 dan ayat 10 dan Yesaya 44 ayat 12 sampai 17. Ya, ini adalah tulah ke-8 di mana seluruh belalang merusak tanaman. Dikatakan dari ayat yang kita baca menutupi seluruh Mesir sampai gelap. Ya, sungguh dahsyat sekali tulah ke-8 yang Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa Mesir. Para pelayan, Firaun mendesaknya untuk melepaskan bangsa Israel, tetapi ia kembali menolak. Dia menawarkan kompromi yang dengan tepat ditolak oleh Musa karena perempuan dan anak-anak adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari ibadah dan komunitas iman. Terakhir, Ra adalah dewa utama Mesir, dewa matahari. Tot adalah dewa bulan. Tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan cahaya. Firaun kembali mencoba melakukan tawar-menawar, tetapi sia-sia. Kegelapan selama 3 hari melanda Mesir, tetapi ada cahaya di tempat orang Israel tinggal. Pemisahan itu tidak bisa lebih spektakuler lagi, ya, sungguh dahsyat sekali. Tulah yang ke-9. Ya. Tulah ke-9, Mesir diliputi seluruh kegelapan, ya, selama 3 hari. Bahkan dikatakan orang bahkan tidak dapat melihat orang di sebelahnya, ya, tidak dapat melihat temannya, tidak dapat melihat keluarganya. Ya, tadi dari ayat yang kita baca sangat-sangat pekat sekali kegelapan yang terjadi di Mesir yang berlangsung selama 3 hari. Ini adalah tulah yang ke-9. Namun tidak peduli seberapa besar pukulan yang diterima bangsanya, Firaun bertekad untuk melawan dan tidak mau mengalah. Meskipun kita tidak tahu motif yang lebih dalam, pada titik tertentu hal itu bisa saja menjadi murni masalah kebanggaan. Tidak peduli seberapa kuat buktinya, tidak peduli seberapa jelas apa yang sedang terjadi, bahkan para pelayannya sendiri menyatakan, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Keluaran 10 ayat 7. Dan tidak peduli bahwa pilihan yang benar ada di hadapannya, setelah sedikit berbelit-belit, Firaun tetap menolak untuk tunduk kepada kehendak Tuhan dan membiarkan bangsa itu pergi. Sungguh satu contoh kata-kata yang dramatis. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Tertulis di dalam Amsal 16 ayat 18. Puji Tuhan saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis. Kita memasuki bagian terakhir dari pelajaran kita, pelajaran hari Jumat, yaitu pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Laknat atas Mesir, dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 298 sampai 317. Umatnya diizinkan untuk mengalami penindasan yang kejam dari orang Mesir, agar mereka jangan tertipu oleh pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang keji itu. Di dalam perlakuannya terhadap Firaun, Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap penyembahan berhala dan juga sikapnya untuk menghukum orang-orang yang menindas serta menjajah.
Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa ada kuasa gaib yang dipakai untuk mengeraskan hati raja. Allah telah memberikan kepada Firaun bukti yang paling nyata tentang kuasa ilahi. Tetapi raja itu dengan hati yang keras menolak untuk memberikan perhatian terhadap terang itu. Setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak olehnya menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakannya. Benih-benih pemberontakan yang ditaburkannya pada waktu ia menolak mukjizat yang pertama, benih-benih pemberontakan yang ditaburkannya pada waktu ia menolak mukjizat yang pertama, kini akibat-akibatnya harus dituai. Ellen G. White Alpha Omega, jilid 1 halaman 311. Matahari dan bulan adalah benda-benda yang disembah oleh orang Mesir. Di dalam kegelapan yang ganjil ini, orang banyak bersama-sama dengan dewa mereka telah ditimpa oleh kuasa yang telah membela nasib budak-budak itu. Tetapi, bagaimanapun menakutkannya kegelapan itu, penghukuman itu merupakan satu bukti tentang belas kasihan Allah serta rasa enggannya untuk membinasakan mereka. Jadi Tuhan pada dasarnya ingin menyelamatkan Mesir pada saat itu. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya dan tidak menerima panggilan atau nasihat daripada Tuhan. Dia mau memberikan kepada mereka suatu kesempatan untuk berpikir-pikir dan bertobat sebelum menjatuhkan ke atas diri mereka kutuk terakhir yang paling dahsyat. Ya, kutuk terakhir yang paling dahsyat ini akan kita pelajari ya di pelajaran yang kelima, ya mungkin di pelajaran yang kelima di minggu depan. Itulah pelajaran kita di bagian pendalaman kita telah menyelesaikan, dan di bagian terakhir dari pendalaman ada dua pertanyaan yang boleh kita bahas, kita uraikan jawabannya. Ya, yang pertama, lebih banyak membahas pertanyaan mengapa Firaun membiarkan dirinya menjadi begitu keras kepala dalam menghadapi pilihan yang seharusnya sudah jelas dan benar. Biarkan bangsa itu pergi. Dia tetap apa? Menolak. Bagaimanakah mungkin seseorang bisa begitu menipu dirinya sendiri? Peringatan apakah yang dapat kita ambil dari hal ini untuk diri kita sendiri tentang bagaimana kita dapat menjadi begitu dikeraskan dalam dosa, sehingga kita membuat keputusan yang benar-benar menghancurkan. Padahal keputusan yang benar dan jalan yang benar sudah ada di hadapan kita sejak awal. Siapa sajakah tokoh-tokoh Alkitab yang pernah melakukan kesalahan yang sama? Pikirkan contohnya tentang Yudas. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pada suatu ketika di tengah-tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh Firaun terhadap tanah dan bangsanya sendiri, ia menyatakan, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Ulangan 9 ayat 27. Meskipun merupakan pengakuan dosa yang luar biasa pada saat itu, bagaimanakah kita tahu bahwa itu bukan pengakuan dosa yang tulus? Ya, kita bahas yang pertama di sini, menjawab pertanyaan pertama, mengapa Firaun begitu keras kepala? Firaun adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa menipu dirinya sendiri dan mengeraskan hati di hadapan kebenaran yang gamblang. Ada beberapa faktor yang mungkin menjelaskan kekeras-kepalaan yang ekstrim. Yang pertama, kesombongan dan kuasa. Sebagai penguasa Mesir yang dipandang sebagai dewa, Firaun memiliki keangkuhan yang luar biasa. Dia tetap menganggap dirinya di atas segalanya, termasuk Tuhan bangsa Israel. Mengakui kuasa Tuhan berarti meruntuhkan seluruh sistem kepercayaannya dan posisi ilahinya sendiri. Di dalam buku Conflict on Courage, halaman 89 yang saya kutip di pelajaran hari Senin 21 Juli menyatakan, dia tidak mau meremukkan hatinya yang sombong dan keras kepala bahkan di hadapan raja di atas segala raja. Baginya ini adalah masalah kehormatan dan kendali. Kemudian yang kedua, penolakan terhadap terang yang berulang. Seperti yang dijelaskan Ellen G. White, setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak olehnya menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakannya. Alpha Omega jilid 1 halaman 311. Ini adalah proses yang progresif. Setiap kali ia menolak terang, hatinya menjadi semakin keras dan ia semakin menjadi buta terhadap kebenaran. Ini seperti benih pemberontakan yang ditaburkan sejak awal, yang kemudian akibat-akibatnya harus dituai. Yang ketiga, takut kehilangan kendali ekonomi dan politik. Membiarkan jutaan budak pergi berarti kehilangan tenaga kerja gratis yang sangat besar, yang akan melumpuhkan ekonomi Mesir. Ini adalah keputusan politik dan ekonomi yang besar, dan Firaun mungkin tidak ingin kehilangan kekuasaan dan stabilitas kerajaannya. Kemudian yang keempat, Tuhan menarik rohnya. Setelah Firaun berulang kali mengeraskan hatinya sendiri, Tuhan pada akhirnya menarik kuasanya, yang menahan dan menyerahkan raja itu ke dalam tangan orang yang paling buruk dari semua tiran, yaitu dirinya sendiri. Ini bukan tindakan paksa, melainkan konsekuensi dari pilihan Firaun sendiri. Pada titik tertentu, Firaun telah melewati batas di mana ia tidak lagi dapat merespons bisikan ilahi. Peringatan bagi diri kita sendiri. Kisah Firaun adalah peringatan yang sangat kuat bagi kita. Bahaya penolakan bertahap. Kita bisa mulai dengan penolakan kecil terhadap suara hati atau prinsip-prinsip kita yang kita tahu benar. Namun jika ini berlanjut, setiap penolakan akan membuat hati kita semakin tidak peka,
seperti otot yang tidak pernah digunakan akan mengalami atrofi. Pada akhirnya kita bisa menjadi begitu dikeraskan dalam dosa, sehingga kita tidak lagi mampu melihat atau memilih jalan yang benar, bahkan ketika itu sangat jelas. Kemudian prioritas yang salah, kesombongan, keinginan akan kontrol atau keterikatan pada hal-hal duniawi, seperti kuasa kekayaan atau reputasi, dapat membutakan kita terhadap kebenaran rohani. Jika kita membiarkan hal-hal ini mengambil alih hati kita, kita berisiko menolak bimbingan Tuhan demi kepentingan diri kita sendiri, yang pada akhirnya akan membawa kehancuran. Kemudian dosa melawan Roh Kudus. Kutipan buku Konflik Ankores yang terdapat di halaman 89 yang saya kutip di pelajaran hari Senin 21 Juli ini menyebutkan tindakan Firaun sebagai ilustrasi yang jelas tentang dosa melawan Roh Kudus. Ini adalah peringatan serius bahwa ada titik di mana penolakan yang terus-menerus terhadap terang dan belas kasihan Tuhan bisa membuat kita tidak lagi bisa bertobat. Kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan kesalahan yang serupa, ya, di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama, ya, Yudas Iskariot. Seperti yang Anda sebutkan, Yudas adalah contoh tragis meskipun ia bergaul langsung dengan Yesus, menyaksikan mukjizatnya dan mendengar ajarannya. Ya, kita tahu Yudas dapat melihat banyak mukjizat juga sama seperti yang dialami oleh Firaun dan mendengarkan ajarannya, dan ia membiarkan keserakahan dan ambisi menguasai hatinya. Ia berulang kali mencuri dari kas yang terdapat di Yohanes 12 ayat 6, mengabaikan bisikan Roh Kudus sehingga akhirnya menyerahkan Yesus. Hatinya begitu mengeras sehingga ia tidak melihat jalan penebusan yang ditawarkan Yesus sampai semuanya terlambat yang berujung pada kehancuran dirinya. Kemudian Raja Saul awalnya dipilih dan diberkati oleh Tuhan, tetapi kesombongan, ketidaktaatan dan kecemburuannya terhadap Daud mengikis hatinya. Ia berulang kali menolak perintah Tuhan dan menuruti kehendak sendiri. Pada akhirnya roh Tuhan meninggalkannya dan ia mencari petunjuk dari roh-roh jahat yang berujung pada kematiannya yang tragis. Orang-orang Farisi, ya, di depan hadapan Yesus, meskipun mereka sangat memahami Taurat dan hukum Tuhan, hati mereka seringkali dikuasai oleh kebanggaan agama, kemunafikan dan penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, tetapi karena hati yang keras mereka menuduh Yesus bahkan bersekutu dengan Beelzebul. Matius 12 ayat 24, yang mendekati dosa yang tidak dapat terampuni. Kemudian pertanyaan di yang nomor 2 tadi, ya, apakah pengakuan dosa Firaun itu benar-benar tulus, yang terdapat di Keluaran 9 ayat 7? Firaun mengatakan, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Keluaran 9 ayat 27. Di tengah tulah hujan es, ya, dia mengadakan pengakuan dosa. Meskipun ini terdengar seperti pengakuan yang kuat, kita tahu bahwa itu bukan pengakuan dosa yang tulus. Ya, kenapa itu bukan pengakuan dosa yang tulus? Dari Firaun ini, yang pertama, tidak ada perubahan perilaku. Segera setelah tulah berhenti, Firaun kembali mengeraskan hatinya dan menolak untuk melepaskan Israel. Jika pengakuannya tulus, ia akan segera bertindak sesuai dengan perkataannya. Pengakuan yang tulus akan menghasilkan pertobatan, yaitu perubahan pikiran dan perilaku. Kemudian, motivasi berdasarkan tekanan. Jadi pengakuan itu dimotivasi berdasarkan tekanan. Pengakuan Firaun muncul di tengah penderitaan dan kehancuran yang hebat. Ini adalah pengakuan yang dimotivasi oleh rasa takut dan keinginan untuk menghentikan penderitaan. Bukan oleh kesedihan yang mendalam karena telah berdosa terhadap Tuhan, atau keinginan yang tulus atau keinginan yang tulus untuk taat. Ya, bukan. Ellen G. White menyebut hukuman itu sebagai bukti tentang belas kasihan Allah serta enggannya untuk membinasakan mereka. Ia mau memberikan kepada mereka suatu kesempatan untuk berpikir-pikir dan bertobat. Alfa Omega jilid 1 halaman 316 dan 317. Namun Firaun tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pertobatan yang sejati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sikap tawar-menawar yang berlanjut. Selanjutnya Firaun terus-menerus apa? Mencoba menawar, ya, bernegosiasi dan menawarkan kompromi daripada tunduk sepenuhnya pada perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ia masih berusaha mengendalikan situasi dan tidak sepenuhnya mengakui otoritas Tuhan. Singkatnya, pengakuan Firaun adalah pengakuan situasional. Pernahkah kita mengadakan pengakuan yang seperti ini? Masih tawar-menawar dengan dosa yang kita cintai? Ini adalah gambaran kehidupan kita pribadi. Karena kita seringkali masih tawar-menawar dengan dosa yang kita cintai, yang kita senangi. Ya, kita masih tawar-menawar. Singkatnya, pengakuan Firaun adalah pengakuan situasional, bukan pertobatan yang mengubah hati. Itu adalah hasil dari tekanan yang luar biasa, tetapi tidak mencerminkan perubahan karakter atau komitmen untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita.
bahwa pengakuan dosa saja tidak cukup, tetapi itu harus diikuti oleh pertobatan sejati dan perubahan hidup. Peristiwa yang dialami oleh Firaun adalah peristiwa kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita masih tawar-menawar untuk meninggalkan dosa dan kejahatan yang kita lakukan? Di dalam pelajaran ini kita dapat lihat bahwa tidak cukup untuk mengaku dosa. Itu harus diikuti oleh pertobatan yang sejati dan perubahan hidup. Dan kita telah menyelesaikan pelajaran Alkitab kita pada saat ini, pelajaran yang keempat. Dan puji Tuhan, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran yang keempat ini. Dan biarlah itu memanggil kita untuk datang kepada Tuhan. Meletakkan segala keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengikuti segala panggilan Tuhan selagi suaranya masih terdengar, selagi Roh Kudus masih ada. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh bertelut, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Dan dengan demikian, Tuhan boleh berkerajaan di dalam kehidupan kita. Kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran kita. Dan kita akan tutup dengan doa, supaya firman yang kita dengar boleh tumbuh dengan subur di dalam hati kita, membawa perubahan dan pertobatan sejati dan perubahan hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala waktu yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah menuntun dan memimpin pelajaran yang keempat ini mengenai tulah yang terjadi kepada bangsa Mesir, kepada Firaun. Dan kami dapat melihat bahwa sifat dan karakter Firaun mungkin ada hidup di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan memanggil Firaun itu, sifat-sifat yang belum mau bertobat, yang belum mau mendengarkan suara Tuhan, simbol pembangkangan. Biarlah Tuhan ini menjadi teguran bagi kami, kepada seluruh umat Tuhan, kepada gerejamu, kepada umatmu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah ketika kami mendengarkan firman ini, kami dipanggil, kami boleh meletakkan, meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan. Pelajaran ini terutama untuk saya pribadi, dan juga untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan. Dan biarlah hamba-Mu dan seluruh umat-umat Tuhan, seluruh pemirsa, boleh diberkati. Dan pelajaran ini boleh mengubah kehidupan kami. Dan orang lain yang melihat perubahan hidup kami dapat dipanggil juga untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.